Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang mulia ini kita sedang Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Guru Bapak Bapak Momon. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh ulama, para kiai, para ulama, para ustazah, dan hadirin sekalian. Yang saya hormati, alhamdulillah, ketua daripada Majelis Taklim Sunan Gunung Jati yang Ustaz Selamat hadir. Alhamdulillah, wabil khusus pada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abang Garbuya yang insya Allah kita bangga bersama agar beliau tetap sehat, agar dapat tetap tausiah pada kita sekalian. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang sangat cerah, alhamdulillah kita kembali didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, yaitu di Mushola Ar-Rahman Desa Bogor, yang insyaallah taala kehadiran kita pada pagi hari ini dengan melaksanakan tasyakuran yaitu Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya yang selalu cinta kepada beliau dan selalu melaksanakan baik yang kecil maupun yang besar, melaksanakan ajarannya, melaksanakan sunnah-sunnahnya. Semoga kita diberi kekuatan agar terus bisa melaksanakan ibadah dalam ketaatan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh jamaah yang hadir, baik masyarakat dari Desa Bogor maupun di luar Desa Bogor yang senantiasa menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini. Semoga kita kembali bersama-sama bisa melaksanakan acara silaturahmi yang mana ini selalu dilaksanakan oleh Majelis Taklim Gunung Jati, dan kami pun di sini tidak merasa sebagai tamu undangan, karena untuk sesekian kalinya kami hadir di tempat ini yaitu semata-mata untuk menguatkan tali ukhuwah Islamiyah kita agar kita selalu bisa bersama-sama saling mengenal satu sama lain, karena umat Islam dimanapun berada selama mereka bersahadat dan beragama Islam, mereka adalah saudara kita semua. Jadi alhamdulillah, dan juga pada pagi hari ini alhamdulillah pula yaitu telah hadir dari aparatur desa yang di sini. Alhamdulillah Pak Lurah juga hadir, Bapak RW dan Bapak RT dan semuanya
Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran beliau. Semoga beliau yang mana memegang amanah dari Desa Bogor, masyarakat Bogor, beliau diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala agar selalu bisa membina dan mengayomi masyarakat khususnya Desa Bogor. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk
جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasuluhu arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Bismillahi khairil asma, bismillahilladzi la yadurru ma asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa iza batastum jabarin wa iza batastum jabarin wa iza batastum jabarin inna batsa rabbika la sadid. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil adim. Ini tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidum binasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udzubika min sururihim. Rabbi najini minal qawmil zalimin wal munafiqin. Allahumma akhlikil kufar wal musyrikina wal munafiqin. Allahumma anta adudi wa nasiri bika akhulu wa bika asulu wa bika uqatilu. Allahumma ansurni ala a'dai narudu bikal a'dai min kulli wijahadin wa bil ismi tarmihim minal budi bisadak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adimah. Bapak Ibu yang saya hormati, para alim ulama, kiai dan ustadz yang dimuliakan Allah, ibu dan bapak semuanya jamaah rahimakumullah. Pagi ini telah banyak kita mendapatkan pencerahan, terutama dari qari'ah kita, yakni Ibu Ustadzah Istiqomah, di mana pada ayat pertama menyampaikan bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarzullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Apa artinya, Ibu, Bapak? Muludan setiap tahun kita punten ya gede-gedean untuk menjadikan gede ember. Apakah tahu arti ini?
Karena untuk mendapatkan dan bisa mencontoh Nabi bukan sembarangan orang, tetapi orang yang mendapatkan pilihan dari Allah. Ketika tidak dipilih, mungkin mulut dan jalan cuma tujuannya RB, rai badoga. Nah, kira-kira kita termasuk tidak? Ya. Setiap tahun yang berangkat dari rumah tangannya lembean, gitu kan Bu ya? Begitu kan? Berangkat dari rumah menuju masjid, begitu pulang ke masjid bawanya tangannya metengkeng. Kenapa? Diganjel oleh yang namanya ember. Kalau ember untuk menjadikan tempat isinya muludan bagus, tapi kalau orang yang kayak ember ya terlalu. Ada kira-kira orang yang kayak ember? Ada, pasti ada. Makanya tujuan muludan supaya kita jangan kayak ember. Bu, saya tanya Bu, ingin nggak masuk ke surga? Ingin. Betul. Gampang. Nabi katakan bahwa kullu ummati yadkhulunal jannah. Umat Islam, umatku pasti semua bakal masuk surga. Jadi gampang, kalau ibu pengen masuk surga, tinggal ibu jadi umatnya Kanjeng Rasul. Bagaimana umatnya Kanjeng Rasul? Jelas ada tuntunan dan tuntutan untuk dapat menjadikan bahwa dirinya itu umat Kanjeng Nabi. Di antaranya kata Nabi, waman ato'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepada kata Nabi bakal masuk surga. Kanjeng Nabi memerintahkan untuk kita misalkan silaturahim. Kita tinggal ikuti saja silaturahim, insya Allah kita bakal masuk surga. Kanjeng Nabi memerintahkan kita sholawat, insya Allah dengan sholawat kita pun akan masuk surga. Cuma sholawatnya jangan sampai bacaan dulu, karena sholat juga terkadang dibuktikan dengan duit. Contoh, ibu ketika nyembelih ayam, ibu ngasih duit tidak? Ngasih duit tidak? Ngasih duit tidak? Apa ijab kabulnya? Pak Kiai, ini salawatnya, isinya duit. Betul. Kemudian ibu juga keluarga yang meninggal dunia, sholat jenazah kan Bu ya? Sholat jenazah tidak? Dikasih amplop tidak? Apa ijab kabulnya? Sholat. Jadi punten sholat itu bukan saja bacaan Allahumma sholli ala Muhammad, tetapi hendaknya kita juga sholawat dengan duit. Kenapa? Karena duit akan mendekatkan kita kepada surga. Asakhiyu qaribun minal jannah. Orang yang lomang dekat dengan surga. Paham? Paham? Wis. Supaya beli terlalu lama, kita gelar surga dulu. Pengen masuk surga Bu? Pengen surga? Pengen masuk surga? Mangga. Apa sih di mana-mana gelar surga dulu. Allahumma sayyidina Muhammad wa azgili dhalimin bin dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azgili dhalimin bin dhalimin. Ya, cukup sholatnya cukup. Silakan keliling terus. Udah sholatnya cukup, sambil jalan silakan keliling. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saja kita ingin jadi umat Rasul dan pengen masuk surga, itu sangat gampang. Nabi katakan bahwa wa malam yang sama bil amril muslimin falaisa minna. Barang siapa yang masak bodoh dengan urusan umatku, falaisa minna, maka dia adalah bukan golonganku, bukan umatku, bukan kelompokku.
Kalau memang betul Bapak dan Ibu kita semua ingin menjadi umat Kanjeng Rasul, maka apapun kaitan dengan Islam kita tidak boleh masa bodoh, harus bantu membantu, tolong menolong, kasih sayang. Misalkan ibu ada kegiatan pengajian, kemudian jamaah ibu kan bermacam-macam, ada yang tidak punya duit, ada yang punya duit, betul. Dan ketika ibu punya duit untuk dapat ke pengajian dalam rangka berangkat bersama, maka kalau bisa tolong ibu bantu mereka untuk bisa berangkat bersama ibu. Itu adalah merupakan umatnya Kanjeng Rasul, dan nanti insya Allah di surga bersama Kanjeng Nabi. Kemudian juga ayat yang dibaca tadi oleh Al-Ustadzah, alladzi khalaqal mauta linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan hidup dan mati itu adalah Gusti Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kepada manusia bukan karena banyak duitnya, bukan karena bagus pakaiannya, bukan karena rumahnya, tetapi Allah katakan siapa di antara mereka yang paling bagus amalnya. Itu tadi surat Al-Mulk, surat Al-Tabarak ya. Alladzi khalaqal wal hayat liyab ahsanu apa ibu? Apa artinya? Yang menciptakan hidup dan mati adalah Allah. Allah uji di antara kamu mana yang paling bagus amalnya. Bukan bagus umurnya, bukan bagus bajunya, bukan bagus rumahnya, bukan bagus rahinya. Yang bagus adalah amalnya. Paham ibu? Paham? Di sini bagus semuanya, seragam semua. Kalau saya perhatikan kayak TK. Seragam bajunya merayu. Merayu apa berarti? Merah jambu. Merah hati. Merayu. Ya, bagus. Nah, ibu tolong kedepannya rubah Bu ya. Kalau ibu sudah cantik, punten kostumnya Bu ya, tolong amalnya juga harus lebih cantik daripada pakaiannya. Makanya demi Allah Bu, saya makhluk untuk memakai pakaian yang bagus kalau saya amalnya belum bagus. Ya sederhana inilah. Sembarang. Kalau menurut Kanjeng Nabi jahit sendiri. Tadi kan ayat dibacakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh-sungguh teman-temannya ada pribadi Rasulullah Nabi Muhammad, contoh yang baik yang mesti untuk kita teladani. Karena apa? Apalagi zaman sekarang manusia pun amin tidak ada yang untuk dapat kita contoh. Hari ini, detik ini, jam sekarang, di dunia hari ini, kalau kita lihat punten saya pribadi untuk mencontoh manusia di dunia, demi Allah tidak ada yang pantas untuk dicontoh. Sok anak beli kiai pas contoh beli, anak umatnya pada beli mangan, kiai mangane enak. Pantas dicontoh beli. Pantas dicontoh beli. Anak umatnya kere, kiai sugi, pantas dicontoh beli. Makanya kalau ibu tidak berusaha untuk mendapatkan surga dengan kerja keras, ibu pun tentu ngandelan teken siapa? Apa ngandelan siapa jadi basudah? Ngandelkan saha? Ngandelkan misi itu kan apa mertua apa? Misi itu. Ya enggak ada.
Mesti saya katakan ibu, kalau ibu nggak bekerja keras untuk mendapatkan surga, kalau hanya untuk nunggu suami, demi Allah bu, beli bakal jalan, yang ada suami ibu bakal cemburu. Betul. Tapi diajak ke pengajian suami ibu mau tidak? Betul. Betul. Alhamdulillah. Karena nanti di surga itu akan ada satu keluarga, suami, istri, anak, bahkan cucu. Kenapa? Karena di dunia hidupnya bekerja sama dalam rangka untuk menuju ridha Allah, yakni mengamalkan agama. Nanti di surganya bersama. Mau ibu di surganya bersama suami, di surganya bersama anak, mau ibu surganya bersama cucu. Maka doa dulu bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi auzi'ni an askuro nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan taradahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbi auzi'ni an askuro nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan taradahu wa asli li fi duriyati ini betul ilaika wa ini minal muslimin. Apa artinya bu? Tidak nyaho. Jadi saya kalau tanya ibu dari kecil sampai sekarang ngaji, sampai memakai seragam yang seragam masih belum ngerti aja ngaji dengan tiba. Bu, ngaji muter-muter kan bu ya? Minnya pak ikut kepada ustadzah yang lain, kostumnya beda, punya. Ngaji pindah lagi ke ustadzah yang lain, kostumnya beda, punya. 5 ustadzah, kostumnya 5 warna. Berarti punya guru 5, masa beli bisa-bisa terlalu, jadi ngajinya kemana saja. Ini jenenge ngaji arane numpak korsel, ning nong ning gem, ning nong ning gem, beli anjo ganjo. Bu kan muter-muter kan? Korsel tahu bu, korsel bu. Muter saja korsel bu. Dulu di Keraton Kesepuan itu ada korsel, ning nong ning deng, ning nong ning deng. Jakarta tidak bu. Ke Bandung tidak. Ke Surabaya tidak. Balik mana ning lawang kamu mancingnya buku kelas ibu ngaji kuning nong ning deng beli ado in pakai 2.000 perak. Lumayan lumasanira. Bu, kostum yang ibu pakai dengan infak yang dimasukkan besar mana? Kira-kira baju bakal digawa ning sorga beli, duit digawa sorga beli, apa 2.000? Seragamnya berapa bu? Gratis saya mas, gratis. Gratis ya, gratis ya double Ustaz. Di dunia gak ada gratis bu. Dikasih orang, dikasih orang. Bahannya beli tidak, benangnya beli tidak. Dari mana gratis? Dari buku. Ibu kuunya beli tidak, beli tidak. Gak ada yang gratis bu. Gak ada yang gratis. Yang gratis cuma pemberian dari Allah. Kita diberi nyawa, Allah minta bayaran tidak. Kita diberi telinga, Allah minta bayaran tidak. Kita diberikan kaki, Allah minta bayaran tidak. Cuma satu sama Allah ingatkan, fabi ayyi ala rabbikuma. Nikmat mana yang kamu dustakan? Kamu punya mata dari aku kata Allah. Kamu punya telinga dari aku, semua. Kenapa kamu tidak sembahyang? Banyak orang tidak sembahyang. Kira-kira sekampung wong kang sembahyang bari kang beli sembahyang banyak yang mana? Ini masjid musola gede tak kecil?
Kira-kira kalau sembahyang penuh tak kosong, jadi manusianya kemana semua? Untuk. Sedangkan kita ciptakan wa ma khalaqul jinna wal insan, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Bu, kalau orang ibadah jangan khawatir ibu ini tidak kebagian dunia, pasti kebagian. Kalau ibu hanya hidup ibadah, pasti akan kebagian. Tadi ibu sampaikan karena ibu ibadah ngaji kan, akhirnya apa? Dapat dikasih. Karena ibadah. Kalau ibadah dikasih tidak? Nyambung kan? Nyambung tidak? Hanya ibadah. Saya Bu, saya sepanjang ibadah, alhamdulillah bisa berangkat ke tanah suci. Alhamdulillah. Padahal saya kalau diukur dari kemampuan uang dari mana, orang nganggur akan tidak bisa untuk kemungkinan mungkin menunaikan kata. Tapi nyatanya bukan apa? Karena saya melakukan ibadah. Apalagi kalau kita baca surat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Apa artinya Bu? Oh, yakin? Kalau yakin ibadah benar. Insya Allah sebenar sebisanya. Oh, tidak aja. Semampunya yakin. Allah menjamin barang siapa yang bertakwa kepada Allah, semua kesulitan akan diberikan jalan keluar yang baik. Amin ya Allah. Ada nggak manusia yang tidak punya masalah? Ada nggak manusia yang tidak bermasalah? Demi Allah, semua manusia bermasalah. Betul, itu betul banget. Ibu lihat orang-orang jalan tadi kan, dari kota, dari semua datang ke mungkin ke Kuningan kan? Menurut ibu itu orang apa? Nyari uang kali. Orang apa itu? Orang pusing. Oh. Ya kan? Kenapa datang Kuningan? Tujuannya supaya senang, betul, supaya bunga, betul, supaya betul. Itu melalui jalan seperti itu. Ada banyak foto saya perhatikan dari konsulan untuk hiburan, konsulan itu stres. Betul, betul. Nah, kita kembali. Ini sampaikan aja. Ini baru aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ibu-ibu semua yang sudah menyumbangkan kepada acara ini. Dampaknya semuanya dapat 830. Alhamdulillah. Mudah-mudahan amal ibu ini bisa diterima. Sekarang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti orang lanang. Jadi 800.000. Nah kembali ya. Kemudian Nama suara perung. barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan rezeki itu jasanya tidak rezeki baik jasanya maupun maka kalau umat Islam sudah sadar bahwa rezeki bukan dari gaji saja, bukan tidak sadar maka mungkin yang paling besar rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan satu gaji, bukan Bu, orang sekarang punya gaji, misalkan sebulan 5 juta, besar kan? Besar kan? 5 juta bagi saya mungkin besar, tapi bagi mereka 5 juta itu tidak ada artinya. Kenapa? Namanya sampai tidak bisa berinfak. Orang punya gaji di atas 5 juta berapa? Kenapa? Karena mereka yakin bahwa rezeki yang didapat adalah tidak mungkin diatur. Ini untuk listrik, ini tagihan motor, ini tagihan mobil, ini untuk makan, ini untuk bedak. Sehingga tidak ada begitu dia keuangan yang rezeki. Tapi bagi orang yang mengandalkan rezeki dari Allah, insya Allah jauh lebih besar. Misalkan kalau infak itu 100.000. Emangnya lagi? Saya ceramah tadi malam juga, saya tolak nggak mau. Punten.
Nggak mau, saya nggak mau amplop. Ada orang ngomongin ada orang amplopnya nggak mau, isinya dikit. Enggak, demi apa saya nggak mau. Rezeki yang paling besar walaupun nilainya kecil, kalau betul itu dari Allah Subhanahu. Betul. Saya nggak punya gaji, Bu. Mungkin bagi mereka yang 15 juta tiap bulannya kelihatan nominalnya 15 juta, betul. Kalau 100 juta kelihatan nominal 100 juta, tapi dikala untuk ibadah, mana buktinya? Emang. Jadi makanya kalau kita pengen hidup bisa berbagi rasa dengan yang lain, mintalah rezeki langsung bertakwa. Apa takwa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Insya Allah hidupnya bakalnya Terus kalau orang tidak bertakwa pun tidak akan mungkin. Mobil, motor, wah rame. Saya ngobrol dengan Pak Polisi, dengan Kang Sulaiman, dengan Kang Kuliadi, mau siapa? Saya hiburan. Kata saya bukan dari ini, orang ini uyang semua. Kenapa? Karena tidak dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, daripada mana pegel, betul? Buang duit, betul? Di rumah apa? Kumpul bareng wong kang beli duit, mangan bareng, enak beli. Ngejak tangga kumpul, enak beli. Kenapa? Yang menjadikan enak bukan uang atau rekreasinya, yang menjadikan enak karena takwa. Paham? Paham? Nah, kemudian berikutnya juga ayat juga sampaikan. Yang akan mencontoh Nabi adalah limangkana, ya kan? Limangkana yarjullah. Nah, orang yang akan nyontoh kanjeng Nabi, senyumnya, kerjanya, hidupnya, bermasyarakatnya, satu targetnya adalah akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat adalah kekal dan bagus. Artinya kebagusan akhirat tidak akan pernah berakhir. Paham? Paham? Jadi sekarang tinggal kita. Kalau memang kita pengen niru kanjeng Nabi, target kitanya apa? Punten, jangankan orang awam, termasuk ulama kiai pun kalau targetnya dunia tidak akan bisa nyontoh baginda kanjeng Rasul. Sekurang-kurangnya pun kan Nabi, kita kan kita, jangan. Wah, bahaya gitu. Bahaya gitu. Karena apa? Tujuannya mereka Apakah ulama tidak ada sampai diabadikan dalam Quran bagaikan anjing? Silakan baca Qurannya Al-A'raf. Itu ditujukan kepada Bal'am. Siapa Bal'am? Ulama pada masa zaman Nabi Musa alaihi sholatu wassalam. Kenapa? Ayat menyampaikan sesungguhnya Bal'am ini akan ditinggikan derajatnya dengan ayat Allah. Tetapi Bal'am tidak mau, kecenderungannya untuk cinta dunia dan memperturutkan hawa nafsu. Kenapa? Satu hal, Bal'am mendoakan agar Nabi Musa celaka. Dari akibat disebabkan ini, sehingga Bal'am pun diabadikan dalam Quran, kedudukannya bagaikan anjing. Itu ulama. Paham? Itu ulama-ulama pada zaman Nabi Musa alaihi salatu, ulama. Bahkan termasuk manusia yang dikutuk menjadi binatang, itu pun terjadi pada zaman Nabi Musa. Ini itu ulamanya, Bu. Kemudian juga masyarakatnya, jamaahnya, umatnya. Ada perintah dari kanjeng Nabi Musa untuk melakukan ibadah sholat Jumat. Akan tetapi kebiasaan Bani Israel menolak. Ya Musa, kalau Jumat itu banyak ikan, tolong undurkan saja hari Sabtu. Musa pun terima, mundur hari Sabtu. Ini Quran. Kemudian setelah hari Jumat ternyata ikannya di laut satu pun tidak ada. Kemudian diganti hari Sabtu. Sabtu sudah menjadikan keputusan bersama untuk ibadah. Ternyata Allah uji yang namanya Sabtu, justru ikannya banyak sekali.
waktu telah ditentukan, kewajiban telah menjadi wajib, datang pada waktunya, kemudian hari pun tiba, hari Sabtu. Aturannya kaum Nabi Musa sholat Jumat di masjid, akan tetapi justru tidak sholat di masjid, mereka semua ada di laut. Ada di Nah, kemudian apa? Dari jam 9, jam 10, jam 11 naik sholat Jumat sampai mau jam 12, ini umat tidak ada. Sehingga Nabi Musa pun marah. Dan Nabi Musa yakin ini umatku pasti ada di laut, dioncoki di laut. Ternyata iya. Maka dikutuk apa bu? Kunu kirodatan kata Nabi Musa, dasar monyet siraku, maka semuanya jadi monyet. Qurannya dibaca, Al-A'raf mangga, Al-Baqarah pun mangga. Kunu kirodatan, jadilah kamu monyet yang hina. Kesimpulannya, orang yang menentang ayat Allah, wujudnya manusia, kelakuannya bagaikan monyet. Mungkin kita sama. Mudah-mudahan jangan. Ya mudah, tapi Quran kan begitu. Hanya berapa persennya, Bu, monyet kalau dikasih jeruk terima tidak? Diterima. Kasih yang namanya pisang, Diterima. kasih yang namanya boleh, semua terima kan Bu. Tapi wataknya monyet, kira-kira loman tidak? Loman tidak, rakus, sama, medit, orek wataknya. Saya monyet. Nah, sekarang kita kira-kira sama tidak? Sama. Batur jangan. Wujudnya kita perempuan cantik, wujudnya kita laki-laki kuanteng, tapi kelakuannya tidak ubah bagaikan. Kenapa? Medit merege hese tara mere cek koneng. Beak gemet. Paham? Makanya dalam disampaikan walaqad darakna li jahannama katsiran jinni wal insi. Ibu, Quran telah menjelaskan neraka jahanam sudah dibangun, sudah ada, akan dihuni oleh sebagian besar yang masuk neraka jahanam adalah manusia dan jin. Al-A'raf. Timbul pertanyaan, manusia yang bagaimana? Jin yang bagaimana? Kok bisa masuk neraka jahanam? Allah katakan, lahum qulubul la yafqahuna biha. Manusia yang punya hati, hatinya tidak beriman kepada Allah. Coba tanyakan, hati kita beriman kepada Allah enggak, Bu? Betul. Betul. Saya tanya satu, Bu. Mati milik siapa? Allah. Betul. Betul. Kenapa takut mati dengan menggunakan? Soalnya lagi senang di dunia. Lagi senang dunia. Ibu takut mati, Bu? Takut. Bu, takut mati, Bu? Wis tua dimati, pasti mati. Gering oke diobatan. Wis tua semua masih mati. Ya, hidup mati juga. Mati walaupun mati. Takut mati, Bu? Takut mati. Rasul menyampaikan, secerdas-cerdasnya manusia adalah selalu hidupnya ingat akan Mati. itu cerdas, tapi belum cukup. Kemudian yang kedua, bisa untuk mempersiapkan bekal mati. Ibu bekalnya sudah banyak nggak Bu mati? Masih belum saja. Nggak punya. Apa? Mudah-mudahan tercatat sekarang. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqallah. Allah sampaikan, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada wal tandur nafsum ma qaddamat li. Hendaknya Anda memperhatikan masa depan. Masa depan apa? Setelahnya kita perhatikan, kita punya tangan, perhatikan tangan kita.
Kita punya kaki, perhatikan kaki kita. Kita punya mulut, perhatikan mulut. Untuk apa? Masa depan kita. Apa masa depan kita? Bukan pensiun, bukan tua. Masa depan kita adalah kuburan. Ibu punya cangkem. Wis ake beli maca Qur'annya. Insya Allah. Nabi katakan, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran yang kamu baca hidup akan datang yaumul qiyamah memberikan syafaat kepada kepada yang membacanya. Pertanyaannya adalah, yang tidak baca Quran, Insya Allah. berapa juz setiap hari? Boyo. Paling sedikit ya 1 ayat. Insya Allah. Yang dibaca tiap hari adalah WA dari sang pacar. Gak punya HP. Gus tua ya baru wong tua maning. Lalu wong tua baru wong ya beli ngaca. Ini Nabi ngomong Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Siapa yang melihat Quran yang kamu baca di dunia akan datang memberikan syafaat kepada kita, memberikan pertolongan, menghantarkan surga, jauhkan neraka. Ini Quran. Pertanyaannya, mau tidak baca Quran? Insya Allah senang Pak. Insya Allah senang. Nah makanya kalau bisa Pak RW, Pak RT ajak warga bagaimana cara supaya gemar membaca Quran. Saya di radio Bu, kenapa ada yang namanya lift baca Quran? Tujuannya supaya gelem baca Quran, tapi ya beli payung. Ibu Cecet, Ibu RW lagi melayani, akhirnya apa? Beli baca macam itu patokannya Ramadan selesai bubar kafe. Kerungu Pak RW, Bu RW kerungu. Maka pertemanan saya hanya terbatas oleh Ramadan. Ramadan bisa semangat selesai Ramadan pada memble kembali. Jadi masa depan kita kubu 2 meter kali semeter. Di dunia kita punya rumah, nanti masuk kuburan sudah punya rumah. Di dunia kita punya mobil, masuk kuburan sudah punya mobil belum? Di dunia kita punya duit, di kuburan punya duit belum? Tanyakan terus. Kalau menanyakan, insya Allah kita akan ada sedih. Iya ya, di dunia kita kepanasan bisa berteduh. Nanti bagaimana kalau akhirat kita mendapatkan neraka? Nanti ada gemar kita untuk berbuat baik untuk orang. Jangan dulu ngarik. Setengah jam. Ini kaum muslim, kondisinya masih auto-autan wujud ceramah juga yang ngawur, yang mudah-mudahan bisa terima saja. Kembali Bu, jadi yang akan mencontohkannya Nabi orang targetnya akhirat. Terus apa lagi? Wal yaumil akhir. Terus wa zakarallaha katsira. Orang yang akan mengikuti Rasulullah dan mengamalkan jejak langkah Kanjeng Nabi adalah orang yang hidupnya zikirnya kepada Allah bukan alias banyak. 2 mobil, ingat Gusti Allah. Lamun Allah tidak menghendaki, maka aku tidak mobil. Maka mobilnya pun untuk ibadah, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk plesir, bukan untuk pameran. Ya, orang-orang yang akan menuruti Kanjeng Nabi sekaligus mengamalkan apa yang Kanjeng Nabi lakukan, orang yang target akhirat dan selalu banyak eling kepada Gusti, bukan saja wirid subhanallah, bukan saja alhamdulillah, bukan saja Allah berbuat tetapi semua hidup kembali ingat kepada Allah. Sedangkan kita kadang-kadang justru lupa, kalau saya tidak bekerja keras, saya tidak akan hidup begini. Betul? Betul? Nih bangunan nih karena saya. Bulan akhir bencana turun di mana? Makanya kita nggak boleh kalau ada undangan kita bisa atau tidak bisa katakan insya Allah. Tapi kadang-kadang sangat disayangkan, insya Allahnya bukan untuk datang tapi penolakan. Betul.
Bagaimana penolakannya? Begini, insya Allah saya berangkat, bukannya berangkat ngaji, tapi nonton. Padahal kalau kita yakin, insya Allah merupakan sebuah kepastian, kalau terjadi hal yang kita inginkan, bencana petaka tidak datangnya kita mendapatkan ampunan. Tapi kalau tidak datangnya, nonton TV, kalau sudah insya Allah ibu berdosa. Tapi nyatakan begitu pun, insya Allah, bah saya datang, tetapi tidak datang. Awas, ketika ibu katakan insya Allah, berarti perjanjian dengan Allah, saya akan datang. Pasti datang. Cuma kepastian milik Allah, barangkali gempa bumi, barangkali tanah longsor, barangkali bencana, barangkali banjir, barangkali putimur yang mengakibatkan tidak datangnya keundangan, maka Allah berikan ampunan. Tapi kita tidak begitu, insya Allahnya untuk menolak supaya diarani wong Islam. Betul? Betul? Maka tolong Bu, kalau ibu sudah katakan insya Allah, ibu harus datang, harus wajib. Awas. Maka buat saya pantang, kalau saya mau insya Allah pasti datang. Cuma kadang-kadang teman-teman kita insya Allah udah datang. Jangan kalau sudah katakan insya Allah, ibu wajib untuk datang. Kalau tidak datangnya kena musibah, mendapatkan ampunan. Tapi kalau tidak, ibu mendapatkan murka Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kembali kepada umat Nabi. Umat Nabi itu kayak apa? Yang akan masuk surga. Di samping bantu membantu, di samping kasih sayang, juga banyak kegiatan yang lain yang tidak kalah untuk menjadikan kita umat Rasul. Misal, contoh, ada orang sakit, kita tengok. Ini umat Kanjeng Rasul. LSM program. Kalau ada orang sakit program, ditengok di rumah. Kalau di rumah sakit, rumah sakitnya. Kenapa? Hakul muslim ala muslim khamsin. Jadi hak muslim sama muslim ada 5. Satu diantaranya, kalau ada orang sakit, ditengok. Siapa contohnya tadi? Laqad kana lakum fi rasulillah. Kanjeng Nabi orang sakit. Sakitnya bikin masalah. Sakitnya bikin emosi, sakitnya bikin marah. Kanjeng Rasul, kenapa? Setiap Nabi datang dan lewat, Nabi diludahi, diedoni. Ada diedoni di dalam Sunda. Diciduhan. Oh, diciduhan. Cepat. Alhamdulillah Nabi. Begitu 3 hari, kemudian setelah 3 hari tidak ada lagi yang nyiduhan. Rasul bertanya, sahabat tolong carikan pelangganku. Pelangganku kok hari ini sudah 3 hari tidak pernah memberikan pelanggan. Sahabat bertanya, ya Rasul, pelanggan mana? Orang yang meludahi saya. Kemudian sahabat mencari, ternyata orang yang meludahi Kanjeng Nabi sakit. Paham? Paham? Lalu bagaimana Nabi ketika mendengar sakit, Nabi langsung bikin yang namanya itu kurma dibungkus, Nabi bawa, datang ke rumahnya, assalamualaikum. Ketakutan siapa? Muhammad. Ketakutan yang sakit. Setelah masuk siapa Anda? Saya Muhammad Rasulullah. Sampai nangis, ya Rasulullah, hari ini aku nyatakan diriku masuk Islam. Kenapa? Orang yang memerintahkan aku meludahi kamu sampai hari ini tidak pernah datang. Betapa kamu akhlaknya tinggi. Hari ini aku masuk Islam. Ternyata dengan menengok orang sakit akan mendapatkan hidayah. Paham? Pertanyaannya adalah, mau tidak kalau kita mendengar orang sakit datang untuk menengok orang sakit? Mau tidak? Mau tidak? Mau tidak? Yang sakitnya justru yang menyakiti kita. Yang sakitnya orang yang kere. Yang sakitnya orang yang tidak punya apa-apa. Mau tidak dijenguk? Boro-boro. Mungkin kalau ibu lurah yang sakit, banyak yang jenguk. Ustadz yang sakit, banyak yang jenguk. Orang yang tukang adan sakit, ada tidak yang jenguk? Modal ya los.
Punten, banyak yang harus kudu benahi untuk menjadikan umat Rasul bahkan surga yang kecil-kecil sajalah. Berarti kita selaku umatnya, kalau ada yang sakit siapapun, tolong tengok. Bisa tidak? Saya nggak saya nggak usah ngomong yang lain. Saya ini nggak bisa. Pendengar LSK itu kata pimpinan kita, Bung Sulaiman Al Kedungdawani, itu ada 100 lebih. Tapi ketika diajak untuk nengok orang sakit, yang kadang-kadang Rai Garam mulia terus Bu, yang lainnya nggak ada. Kayaknya mati surga, ngimpi. Diajak, kasih mobilnya. Pak R. Muryadi dengar informasi sakit dirawat di puskesmas Bogor, datang satu mobil angkot dan motor. Karena apa? Program kami. Tapi kata pimpinan kita, ketuanya, pendengar kita ada 100, yang datang sih mungkin rai-rai kita, rai pun habis sih borong-borong. Sobat saya cerita. Nah, betul ingin masuk surga. Betul ingin masuk surga. Nabi yang dicontohkan ikuti. Bahkan sampai jarak kanjeng Nabi, man ahaba sunnati faqad ahabani. Barang siapa yang menghidup, barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia itu adalah untuk mengamalkan sunnah. Apa sunnahnya? Termasuk sunnah perbuatan. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, di surganya nanti bersama kanjeng Nabi. Pengen bersama kanjeng Nabi? Nah, mulai besok kalau dalam sakit Bu, tolong tengok. Ini hasil bulu dan duduk pak gede-gede, pak gede-gede, embere. Nantinya tahun lagi begitu setelah diberi ember, perasaannya muluan kelas ember, ya usah matok merek Raibado. Maka saya kemarin ingin Umi bikin ember, nggak mau lah. Ini kota kampus terserah. Nanti kalau sudah dimulai begini Bu, nanti kelas muludannya kelas emberan. Kalau nggak ada ember nggak jalan. Padahal muludan bukan begitu. Hasil daripada perlakuan Nabi Muhammad pada masa hidupnya ditindaklanjuti untuk mendapatkan rahmat di alam jagat raya. Kalau sudah umat jauh daripada tuntunan, kita ini bakal jadi apa? Ini rosaknya. Kemudian juga Rasulullah juga gemar untuk memberikan sumbangan bantuan kepada yang memerlukan. Dan LSK sudah menempatkan dirinya seperti ini. Contoh, Sa'labah datang kepada Rasulullah, ya Rasul, tolong berikan modal untukku agar aku sholatnya disiplin, tepat waktu, berjamaah. Tolong ya Rasul, berikan modal usaha kepadaku. Bagaimana Nabi? Apakah ngasih? Apakah tidak? Awalnya tidak ngasih. Ya Sa'labah, aku ini kere. Bagaimana bisa memberikan modal usaha kepada Anda? Wong saya juga tidak mampu, saya juga kere. Tolong ya Rasul. Didesak. Akhirnya apa? Nabi pun ngasih. Ngasih apa Bu? 2 ekor kambing. Ya kan? Memberikan modal usaha untuk Sa'labah. LSK pun sama. Memberikan bantuan cilo, memberikan bantuan gotrok, memberikan yang namanya sama kambing. Orang-orangnya ada di sini. Orang-orang di sini di YouTube silakan bisa dilihat. Ketik saja Abah Gara, nanti ada di situ ngasih kambing, ngasih modal. Ria, inilah Islam. Nyontoh kanjeng Rasul. Ini hasil muludan yang begini nih. Bayangkan seandainya dari muludan ke muludan, dan kau tahu bisa menjadi begini. Kaya-kaya tidak ada orang yang nganggur. Betul? Betul. Betul. Nah, kenapa tidak dijalankan? Kenapa tidak bisa sendirian? Ajak teman 2, tidak bisa 2, 3, tidak bisa 4. Yang penting orang harus jangan sampai tidak jualan. Bisa beli. Bu bisa beli Bu? Beli. Makanya belajar. LSK ini sudah
sudah 19 orang yang dibantu dan sudah 19 rumah punten termasuk musola ini dan termasuk yang ada di Ibu Otin. Ini dalam rangka apa? Mengamalkan ucapan dan amal Kanjeng Nabi. Dan kalau ada yang menjadi umatnya Nabi, kalau pengen ke surga aja ngimpi. Maka saya nggak takut diomong dia. Bahkan kemarin Bu, mungkin penyebabnya sakit. Semua kan ada penyebabnya Bu. Mungkin penyebabnya sakit. Saya dengan Kang Ipin-nya pasang tower. Tuh, ini berapa meter kan saja? Ini berapa meter? Saya 10 kan ya? 10 Bu. Saya naik tanpa tangga Bu. Naik tanpa tangga. Berapa kali Kang Ipin? 3 kali. Ya berarti 6 kali. Itu 6 kali, biasanya 8 kali Bu. Maka saya kemudian pulang hujan, sakit Bu. Dari kemarin sampai sekarang sebelum sakit. Karena apa? Sebabnya saya naik tower setinggi 10 meter. Kenapa? Saya takut dibilang banyak tidak sekarang orang-orang jadi jarkoni? Banyak tidak? Ngajar tedai kalakoni. Stop, baca ayatnya Bu, Al-Baqarah 44. Baca Ibu Otin. Al-Baqarah 44. Atak murunana bilbiri. Apa? Masuk apa? Enggak, sok aja sama-sama. Kalau misal salah ya wajar-wajar saja. Yang penting boni. Atak murunan bil. Terus wa antum tatslunal kitab apalah takil. Apa artinya? Apa artinya? Gara mulia, kamu ajak perintah manusia berbuat baik, infak, sodako, masang speaker, orang-orangnya sodako, orang-orang kamu ya lupa. Kenapa? Tidak berbuat, itu namanya lupa. Kalau saya mengajak ibu infak, saya nggak infak, berarti saya lupa. Mengajak orang infak, mengajak orang naik, mengajak orang bangun, kamu diam. Wa antum tasud. Sedangkan kamu baca itu Quran, apalan, kamu punya otak tidak gara-gara otakmu dikemanakan? Lenak Quran. Jadi kalau ada orang hanya ngajak infak, ngajak bantu, ngajak mulu dan gak berbuat, kamu Qurannya dibaca, otak kamu dikemanakan? Enak tidak Quran? Enak tidak Quran? Gak enak pun di otak-otak. Otaknya ayam, otaknya ibu, gak ada yang doa. Apalah takilun. Gara mulia, kamu suruh teman kamu untuk infak, temanmu infak, kamu tidak. Gara mulia, kamu suruh anak buahmu pasang speaker, kamunya tidak. Apa kamu tidak punya otak? Gara mulia, kurang ajar di otak-otak. Makanya saya takut, bukan takut kepada Ibu Otin, bukan takut kepada Ibu Lurah, takut kepada diri sendiri. Makanya kemarin naik sampai 8 kali Bu naik turun. Nah kemudian mitos Bu ya, rupanya orang-orang halus di kanan Arif ngejak kenalan ke saya pulang merinding dingin, wah ini ngejak kenalan, jatuh sakit saya. Istri suruh bawa medis, ini bukan penyakit medis, ini non medis, udah guna kakak saya. Alhamdulillah sampai ceramah kemarin Bu, boro-boro Bu, jalan aja nggak bisa. Saya bukan membesar-besarkan mitosnya, karena penyakit anak medis, anak non medis, itu sudah jelas. Yang penting kita percaya bukan kepada orangnya, percaya kepada Allah. Karena makhluk yang lain pun ada dan alamnya udah ketika diganggu ya marah. Makanya ketika kita kencing ucapkan dehem sampai untuk supaya dehem amit, padahal enggak dibilang amit juga enggak Pak, cuma orang Cirebon supaya belum dehem jadi bahasa amit. Saya nggak katakan amit, amit agar kenal Kang Arif. Wah jalur kenalan aku 4 hari saya jengkekan. Enggak, soalnya saya sendirian karena untuk Kang Arifnya kemarin bersamaan saya tidur pada masang speaker karena sampai hujan jagatnya
rencana sudah niat saya sholat di rumah, cuma batin kuat karena biasanya berjamaah. Ya udahlah sedia di masjid. Lalu lihat ke kubur itu saya perasaan gak enak, dingin badanku. Wah, ini nih ngejak kenalan. Alhamdulillah. Nah ini satu contoh Bu ya. Jadi orang-orang yang dekat saya, tolong Bu, jangan omongnya saja, jangan omongan doang. Saya nggak senang. Sekecil apapun tidak ada dalam benak saya orang yang tidak bisa membantu. Kenapa? Allah memberikan tenaga. Paham? Paham? Nggak bisa duit dengan terus gitu aja. Kalau ada umat Islam yang tidak bisa berbuat untuk agama, diberikan tenaga, naudzubillahi minna. Saya mudah tenaga sehingga bisa apa-apa. Saya ilmu nggak punya, uang nggak punya, cuma tenaga sesetorkan berapa bisa apa-apa. Majelis taklim sampai 437 berapa juta kali sejuta, 430 juta. Padahal saya nggak punya duit, saya nggak ngantor. Pengajian rutin tahunan 10 juta setiap tahun. Sudah berapa Kang Arif? Sudah 32 kali. Dikali 10 juta, 320 juta. Sudah ratusan juta. Padahal saya tidak punya, cuma dengan tenaga mendatangkan semua. Betul? Betul. Jadi ibu jangan katakan pribadi habis, nggak bisa, jangan. Sekurang-kurangnya ketika ada kegiatan, jangan pernah ngomong tidak bisa, katakan insya Allah. Tapi ketika ada, kasih. Saya terus terang aja. Tadi juga nggak punya uang untuk infak. Infak sersif dari mana? Tapi dilalahnya aja. Tadi malam juga begitu. Bahkan panitia ngasih amplop, saya tolak Bu, bukan tolak, malu. Masa pengen niru Kanjeng Nabi terima amplop? Paham? Kesinggung. Kesinggung. Warna Ustadz agak kesinggung. Kita kan kadang-kadang fotokopi minta diganti. Betul. Fotokopi mung 100 perak diganti 20.000. La ilaha illallah. Ada Ustaz kamu konon? Mana orangnya? Ya sudah Bu, sekarang saya pakainya timer pakai waktu Bu ya, seramanya pakai waktu karena kondisi belum sehat. Terima kasih. Jadi bohongan ikut dengan saya, tidak ada kata yang tidak bisa. Ibu tidak punya duit tenaga. Saya bukan bukti contoh. Saya nggak punya apa-apa, hanya punya tenaga sehingga punya apa-apa. Termasuk saya punya teman banyak karena saya punya tenaga. Kalau saya nggak punya tenaga nggak bisa. Saya kenal dengan Kang Cecep, Kang Kuryadi, dengan Ibu Mira, dengan Rafi, Kang Kuryadi. Ada siapa ya Bu Kuryadi? Beli kenal? Kusmini, Kus. Woi. Ngantuk sih bengi melek bae begadang. Udah apa-apa. Ayo sirah Kuryadi bakal beli pai duit, beli pai macam-macam, insya Allah. Nah inilah yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf untuk Ibu Guru, Ibu RW, Ibu RT. Yuk kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan taradahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan taradahu wa aslih li fi duriyati ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi habli minas sholihin rabbana hablana min ajwajina wa duriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a.
Allahumma ij'alna waj'al auladana min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawartal arda binuri samsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabanar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu mohon doa Bu ya, semoga ya, cukup sakit yang saya rasakan hari ini saja, dan selanjutnya semoga memberikan sehat dan seterusnya. Dari saya terima kasih, mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.